Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Fakiro, NPM 192165047 dari Pendidikan Ekonomi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Baik teman-teman, nah adapun yang akan kita bahas ada dua subjudul ya. Nah, yang pertama mengenai kesehatan reproduksi dan yang kedua mengenai keluarga berencana. Oke teman-teman, kita mulai dari materi yang pertama mengenai kesehatan reproduksi. Nah, ada juga pengertian dari kesehatan reproduksi itu sendiri, yaitu suatu keadaan sejahtera, fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam suatu yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Nah, itu merupakan pengertian dari kesehatan reproduksi itu sendiri menurut WHO. Untuk tujuan kesehatan reproduksi, kita bagi menjadi dua nih teman-teman. Yang pertama ada tujuan khusus dan yang kedua ada tujuan utama. Tujuan khusus yang pertama yaitu meningkatnya kemandirian wanita dalam memutuskan peran dan fungsi reproduksinya. Kedua, meningkatnya hak dan tanggung jawab sosial wanita dalam menentukan kapan hamil, jumlah, dan jarak kehamilan. Dan yang ketiga yaitu meningkatnya peran dan tanggung jawab sosial pria terhadap akibat dari perilaku seksual dan fasilitasnya kepada kesehatan dan kesejahteraan pasangan dan anak-anaknya. Itulah tujuan khusus dari kesehatan reproduksi. Adapun untuk tujuan utama dari kesehatan reproduksi yaitu memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif kepada perempuan termasuk kehidupan seksual dan hak-hak reproduksi perempuan, sehingga dapat meningkatnya kemandirian perempuan dalam mengatur fungsi dan proses reproduksinya yang pada akhirnya dapat membawa pada peningkatan kualitas kehidupannya. Sesuai hasil literasi yang saya baca, jadi untuk sasaran kesehatan reproduksi itu ada dua, ada sasaran utama dan sasaran antara. Nah, adapun untuk sasaran utama yaitu laki-laki dan perempuan usia subur, remaja putra dan putri yang belum menikah, dan kelompok resiko seperti pekerja seks, masyarakat yang termasuk keluarga prasejahtera. Nah, untuk sasaran antara yaitu ada petugas kesehatan, ada dokter ahli, dokter umum, bidan, perawat, dan pemberi layanan berbasis masyarakat. Nah, selain itu juga ada sasaran lainnya seperti kader kesehatan, dukun, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan LSM. Untuk komponen kesehatan reproduksi diantaranya, yang pertama komponen kesejahteraan ibu dan anak, kedua ada komponen keluarga berencana, tiga komponen kesehatan reproduksi remaja, keempat ada komponen pencegahan dan penanganan ISR termasuk penyakit menular seksual dan HIV atau AIDS, dan yang kelima ada komponen usia lanjut. Jadi sampai sini, nah apakah kalian tahu apa pengertian dari keluarga berencana itu sendiri? Jadi gini teman-teman, pengertian dari KB atau keluarga berencana adalah salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan dengan jalan memberikan nasihat perkawinan, pengobatan kemandulan, dan penjarangan kelahiran. Itu merupakan pengertian dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 1999. Tujuan dari KB itu sendiri yaitu meningkatnya kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pengendalian pertumbuhan penduduk di Indonesia. KB juga diharapkan dapat menghasilkan penduduk yang berkualitas, SDM yang bermutu, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sasaran dari KB ada sasaran langsung, nah yaitu pasangan yang memiliki usia subur, dan ada sasaran tidak langsung yaitu laksana dan pengelola KB. Ruang lingkup dari program KB yaitu yang pertama ada komunikasi, informasi, dan edukasi, 2 konseling, 3 pelayanan infertilitas, 4 pendidikan seks, 5 konsultasi pra-perkawinan dan konsultasi perkawinan, 6 konsultasi genetik. Nah, adapun manfaat usaha KB dipandang dari segi kesehatan yaitu untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian dari seorang ibu yang semakin tinggi akibat dari kehamilan yang dialami oleh wanita. Sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari akseptor keluarga berencana. 1. Akseptor aktif, 2. Akseptor aktif kembali, 3. Akseptor KB baru, 4. Akseptor KB dini, 5.
akseptor KB langsung. 6. Akseptor KB dropout. Selain itu, akseptor juga bisa dibedakan menurut sasarannya nih. Yang pertama, fase menunda kehamilan. 2. Fase mengatur atau menjarangkan kehamilan. 3. Fase mengakhiri kesuburan. Jadi begini teman-teman, kalian juga harus tahu nih, pasangan subur merupakan pasangan suami istri yang berumur dari 25 tahun sampai 35 tahun, atau seorang istri yang umurnya kurang dari 15 tahun sudah haid, atau lebih dari 50 tahun masih haid. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kontrasepsi. Nah, jadi gini teman-teman, kontrasepsi itu merupakan usaha untuk mencegah terjadinya kehamilan yang sifatnya itu sementara atau permanen. Nah, adapun syarat-syarat dari kontrasepsi, yang pertama aman pemakaiannya, 2. Efek samping tidak merugikan, 3. Kerjanya dapat diatur, 4. Tidak mengganggu hubungan persetubuhan, 5. Tidak memerlukan bantuan medis, 6. Cara penggunaannya sederhana, 7. Harga dapat dijangkau, dan yang ke-8 tentunya dapat diterima oleh pasangan suami istri. Oke teman-teman, nah sekarang kita lanjut ke pelayanan keluarga berencana yang bermutu itu seperti apa sih? Nah, jadi pelayanan keluarga berencana yang bermutu yaitu pelayanannya yang disesuaikan dengan kebutuhan klien. Klien dilayani dengan secara profesional dan memenuhi standar pelayanan. Petugas juga harus memberikan informasi tentang pilihan kontrasepsi yang tersedia itu apa saja, dan lain-lain. Masih banyak ya pelayanan keluarga berencana yang bermutu. Bisa kalian baca di PPT yang saya tampilkan. Jadi gini teman-teman, nah dalam upaya meningkatkan keberhasilan program KB ini, petugas-petugasnya diperlukan yang memiliki pengetahuan, memiliki sifat positif, memiliki keterampilan teknis, petugas itu terlatih, terus memenuhi standar pelayanan, bisa memberikan saran, mempunyai kemampuan mengenal masalah yang terjadi di kliennya, mengambil langkah-langkah yang tepat, mempunyai supervisi yang berkala, dan juga mempunyai penilaian klinis yang baik. Nah, dalam KB juga diperlukan sebuah rujukan yang bertujuan dari sistem rujukan tersebut adalah untuk meningkatkan mutu, meningkatkan cakupan dan efisiensi pelaksanaan pelayanan metode kontrasepsi secara terpadu. Rangkaian jaringan fasilitas pelayanan kesehatan dalam setiap rujukan juga berjenjang dari yang paling sederhana sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih kompeten, terjangkau, dan rasional, serta tanpa dibatasi oleh wilayah administrasi. Adapun untuk tata laksana dalam melaksanakan rujukan, yaitu konseling tentang kondisi klien yang menyebabkan perlunya dirujuk, kondisi yang diharapkan diperoleh di tempat rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan tempat rujukan dituju, pengantar tertulis kepada fasilitas pelayanan yang dituju, dan juga menghubungi fasilitas pelayanan tempat rujukan yang dituju agar memungkinkan segera menerima rujukan tersebut. Jadi gini teman-teman, kenapa sih ini program dirasa perlu untuk dilakukan oleh kita sebagai warga negara Indonesia? Maka saya dapat menyimpulkan Indonesia itu merupakan negara keempat dari penduduk yang terbanyak. Indonesia juga akan mengalami bonus demografi pada tahun 2020 sampai 2030 dalam evolusi kependudukan. Maka untuk mengatasi kemungkinan timbulnya masalah yang terjadi, pemerintah mempersiapkan kondisi ini dengan program keluarga berencana yang ditujukan pada upaya peningkatan kesejahteraan ibu dan kesejahteraan keluarga. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tema kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Saya Salma Fakiro pamit undur diri. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.